Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan renungan firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini masih melanjutkan beberapa pertemuan yang lalu. Kita masih membahas kitab Nehemia. Dan hari ini kita memasuki Nehemia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Kita masih membahas berkaitan dengan perbaikan pintu gerbang dan tembok Yerusalem. Hari ini kita membahas pintu gerbang timur yang diambil dari Nehemia pasal 3 ayat yang ke-29. Mari kita membaca sekali lagi. Di samping mereka, Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini dan menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena kemurahan hatimu, karena kesabaranmu, karena kasih karuniamu, dan karena rencanamu yang tidak pernah berhenti terhadap setiap kami, anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini tanpa kecuali setiap kami di mana Engkau hadir, dimanapun kami berada saat ini, boleh menguatkan iman kami, boleh membawa kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau ya Tuhan, dan mendorong setiap kami untuk kami mentaati perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah pewahyuan firman Tuhan malam hari ini boleh membawa pengertian yang lebih dalam lagi. Mengapa Engkau menyelamatkan setiap kami? Mengapa Engkau mau memberkati kami? Dan oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun langkah-langkah kehidupan kami di dalam mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang saat ini bersama-sama berkumpul dimanapun kita berada untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara tentang pintu gerbang timur, setiap kita pasti rindu untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan saya percaya sepenuhnya dan kita harus percaya sebagai orang percaya bahwa kita ada saat ini juga merupakan karena Tuhan sudah memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui pembahasan pintu gerbang timur, setiap kita akan kembali diingatkan apakah yang dimaksudkan dengan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mengapa Tuhan memberkati kita? Itu sangat penting. Kita perlu memahami mengapa Tuhan memberkati kita. Kita tahu berkaitan dengan berkat Tuhan, berbicara tentang berkat-berkat jasmani, dan tentu saja yang jauh lebih penting, yang khususnya berkaitan dengan pintu gerbang timur, ini berbicara tentang berkat-berkat rohani. Kita percaya bahwa berkat jasmani, atau kalau kita bawa lebih dekat lagi di dalam kehidupan kita, ini tentu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa kita lebih daripada seekor burung pipit. Ya, kita sudah membahas itu. Ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau mengaitkan dengan makna rohani yang bisa kita pelajari berkaitan dengan pintu gerbang timur, ini berbicara tentang berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan. Dan tentu Tuhan punya maksud khusus mengapa Tuhan memberkati kita secara rohani. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pintu gerbang timur, di dalam konteksnya biasanya pintu gerbang timur ini digunakan sebagai pintu utama raja memasuki kota Yerusalem. Begitu juga para pemuka agama. Pada umumnya mereka akan lebih sering memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang timur. Dengan kata lain, pintu gerbang timur merupakan pintu gerbang utama
yang paling sering digunakan oleh orang-orang ketika mereka memasuki kota Yerusalem. Tetapi secara khusus, pintu gerbang timur dikenal sebagai pintu gerbang utama bagi para pemuka agama dan juga raja ketika mereka memasuki kota Yerusalem. Lebih daripada itu, pintu gerbang timur atau area di daerah pintu gerbang timur, di situ ada altar yang biasa digunakan untuk mempersembahkan korban. Oleh sebab itu, di sekitar pintu gerbang timur ini, biasanya raja menyumbangkan korban-korban binatang untuk kaum awam. Ya, mari kita membuka referensi teksnya di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-35, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu Saudara melihat di slide. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara 2 Tawarik pasal yang ke-35 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda. Semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkan 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Ayat yang ke-8, juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi, kemudian Hilkia, Sakaria dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Di gerbang timur inilah biasanya Raja Yosia memberikan korban persembahan kepada penduduk Yehuda. Dan bukan saja raja, melainkan juga para panglima raja, para pejabat terkemuka, dan juga para pemuka rumah Allah. Mereka memberikan korban binatang bagi orang-orang awam atau mereka yang kurang mampu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka pintu gerbang timur menggambarkan pintu di mana aliran berkat Allah masuk ke kota Yerusalem. Dan sekaligus pintu gerbang timur ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima oleh penduduk Yerusalem untuk membagikan berkat-berkat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, diberkati untuk menjadi berkat. Inilah makna rohani yang akan kita pelajari malam hari ini. Ada beberapa penafsir yang lain juga mengaitkan pintu gerbang timur dengan makna rohani yang lain. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kita fokus sesuai dengan pembahasan kita berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel atau bangsa Yehuda ke kota Yerusalem. Saya ingin mengaitkan pintu gerbang timur dengan berkat Tuhan yang diterima oleh penduduk Yerusalem, dan untuk apa berkat itu diberikan oleh Allah. Ya, tentu sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada Abraham tidak pernah berhenti atau berakhir sekalipun orang-orang atau keturunan Abraham tidak setia kepada Tuhan. Karena Allah setia kepada dirinya sendiri, Allah punya cara, Allah berdaulat untuk mengatur supaya tetap janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya tidak terhenti ketika ada sebagian besar orang-orang Israel yang tidak setia kepada janji Tuhan, yang menyimpang, yang tidak mentaati, yang memberontak kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, janji Tuhan kepada Abraham tidak terhenti, tapi terus berlangsung sampai tiba di masa pembuangan dan seterusnya. Sampai tiba ketika Mesias datang, Mesias naik ke sorga dan sampai saat ini. Mari kita membuka teksnya, Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat
Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham. Bukan semata-mata untuk Abraham pribadi, tetapi untuk memakai berkat itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berkat ini atau berkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini terus berlangsung sampai zaman Musa. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 ayat yang ke-14. Ini adalah masa-masa di mana sebentar lagi Musa akan meninggal dunia. Ketika janji Tuhan ini disampaikan, Musa pun sebenarnya belum mengalami sepenuhnya akan janji Tuhan ini. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi artinya janji Tuhan ini akan ditepati, akan digenapi oleh Tuhan ketika bangsa Israel tidak menyembah Allah lain, hidup mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam teks yang dituliskan di dalam pasal yang ke-28 ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan apa yang menjadi berkat Tuhan dan apa yang menjadi kutuk Tuhan. Tapi hari ini saya ingin fokus, kalau bangsa Israel mentaati perintah-perintah Tuhan, tidak menyembah Allah-Allah lain, maka bangsa Israel akan dipakai sebagai kepala. Artinya akan membawa bangsa-bangsa lain untuk mengikuti atau berjumpa dengan Allah Israel. Ini yang dimaksud dengan berkat Allah bagi bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Jadi berbicara tentang kepala, ini berbicara tentang berkat-berkat rohani. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan salah menafsirkan teks yang dimaksud di sini. Berbicara menjadi kepala bukan semata-mata atau bukan dihususkan atau difokuskan kepada berkat-berkat yang bersifat jasmani. Misalnya kita menjadi presiden, kita menjadi manajer, kita menjadi direktur yang memimpin orang-orang di bawah kita, bukan berbicara tentang itu. Ya. Tapi ini berbicara tentang bangsa Israel atau kita sebagai orang percaya, ketika kita hidup mentaati perintah-perintah Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pola berkat Allah ini, yaitu ketika keturunan Abraham, ketika orang Israel, ketika setiap kita sebagai orang percaya mentaati perintah-perintah Tuhan, maka kita akan diberkati dengan berkat-berkat rohani yang melimpah, sehingga kita secara tidak langsung akan menjadi kepala yang menuntun bangsa-bangsa atau orang-orang yang ada di sekitar kita bertemu dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, berbicara tentang pintu gerbang timur, kita harus ingat bahwa Allah sangat rindu memberkati Abraham dan keturunannya. Sekali lagi, berbicara tentang pintu gerbang timur, ini merupakan kerinduan Allah memberkati kita. Kalau kita rindu diberkati, Allah lebih rindu memberkati kita. Supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ya, tapi untuk menerima berkat ini ada syaratnya.
Apakah syaratnya? Kita harus hidup mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau kita hidup tidak mentaati perintah-perintah Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita atau bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau kita kembali kepada teksnya Bapak Ibu Saudara, jadi dengan kembalinya bangsa Israel atau bangsa Yehuda dari pembuangan, ya walaupun hanya sebagian kecil, ya kita akan lanjutkan, kita akan lihat betapa luar biasanya Tuhan. Dari orang-orang yang dibuang ke pembuangan, hanya puluhan ribu saja yang kembali ke Yerusalem. Dan sebagian yang tidak dibuang juga ada di Yerusalem. Tetapi sebagian besar sebenarnya ada di luar bangsa Israel. Mereka menyebar ke seluruh bangsa di seluruh dunia. Ya. Jadi dengan kembalinya bangsa Israel atau umat pilihan Allah yang kembali ke Yerusalem, maka ya, Kristus atau Mesias yang dijanjikan untuk menebus dosa manusia bisa digenapi. Mengapa? Melalui orang-orang yang kembali ke Yerusalem. Di sanalah beberapa ratus tahun kemudian Yesus lahir. Jadi ini merupakan penggenapan janji Tuhan. Ya, bahwa ada sebagian orang yang dipanggil pulang. Ya, ada rombongan. Yang pertama yang dipimpin oleh Ezra dan Zerubabel. Ya, yang berkaitan dengan rombongan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan kebangunan rohani. Dan rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Nehemia untuk membangun kota Yerusalem, untuk membangun kembali Bait Allah. Melalui hal inilah maka janji Tuhan melalui Abraham bahwa melalui salah satu keturunannya, ya, yaitu Yesus Kristus, manusia sejati yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada teks yang sedang kita bahas. Siapakah sebenarnya keturunan Abraham yang paling sempurna, yang menggenapi janji Tuhan bahwa satu saat bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Ketika orang-orang buangan kembali ke Yerusalem, sekalipun hanya sebagian kecil, ya juga ini termasuk di dalam rencana Tuhan, sebagian kecil saja yang kembali ke Yerusalem, yaitu rombongan yang dibawa oleh Ezra, yang saat itu mengadakan kebangunan rohani, dan rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Nehemia, yang membangun secara fisik baik tembok maupun pintu gerbang Yerusalem dan kota Yerusalem termasuk Bait Allah diperbaiki, ya hanya sedikit saja. Tetapi dari yang sedikit ini Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan untuk supaya bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa digenapi, yaitu melalui keturunan Abraham, keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dia adalah terang. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Penggenapan janji Tuhan yang sempurna digenapi melalui keturunan Abraham, yaitu Sang Mesias, kurang lebih 400 tahun kemudian. Dan ini juga sekaligus menggenapi janji Tuhan kepada Adam dan Hawa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Bahwa melalui keturunan Hawa akan lahir seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan melalui kehadiran Yesus inilah maka setiap orang percaya, saudara dan saya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimungkinkan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya.
Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa hanya sebagian kecil saja yang kembali ke Yerusalem, sedangkan orang-orang yang ada di pembuangan ketika itu sampai 400 tahun kemudian, mereka menyebar ke seluruh bangsa-bangsa yang lain. Dan mereka lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, dosa dan ketidaktaatan bangsa Israel, sekalipun itu menyakitkan hati Allah, tetapi tidak memberhentikan rencana Allah supaya keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Justru karena mereka tidak kembali ke Yerusalem, maka mereka ada di bangsa-bangsa lain, maka Tuhan bekerja melalui mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di mana mereka berada. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari membuktikan bahwa dia menang daripada maut, dia hidup, dia naik ke surga, dan pada hari yang ke-50, hari Pentakosta yang barusan kita ingat atau peringati bersama-sama, ya, di mana Lukas menuliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika hari Pentakosta tiba, maka karena Pentakosta merupakan hari besar, salah satu hari besar, maka orang-orang Israel yang ada di seluruh pelosok dunia datang ke Yerusalem untuk memperingati hari Pentakosta. Dan pada waktu itu, sesuai dengan janji Tuhan, bahwa akan hadir Allah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, artinya menjadi berkat di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun sebagai penggenapan janji Tuhan, maka ketika orang-orang Israel yang ada di pembuangan kembali berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar khotbah daripada Petrus, para rasul yang berbicara dengan berbagai macam bahasa. Ya, kita ingat Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang datang dari pembuangan ke Yerusalem mengerti bahasa Ibrani atau mengerti bahasa Yunani atau mengerti bahasa Arab. Tidak. Mereka sudah beratus-ratus tahun berada di pembuangan. Mereka keturunan atau generasi keempat, kelima, mungkin keenam. Mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa asli nenek moyang mereka. Mereka berbahasa dengan bahasa di mana mereka tinggal. Ya, sama dengan mungkin anak-anak di antara kita yang tinggal di Kanada, mungkin mereka sudah tidak fasih lagi berbahasa Indonesia. Atau mungkin mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, mereka berbahasa Inggris di mana mereka tinggal di tempat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika hari Pentakosta tiba, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, dari berbagai macam bangsa mereka datang, tetapi mereka adalah keturunan Abraham secara jasmani. Ya, mereka datang dengan bahasa masing-masing. Ketika Petrus dan teman-temannya atau para rasul, ketika dihinggapi oleh Allah Roh Kudus, mereka berbahasa asing. Mereka berkhotbah menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh dunia yang hadir saat itu. Orang-orang Israel yang hadir saat itu mendengar khotbah Petrus dari bahasa mereka masing-masing. Mereka mengerti, mereka bertobat, dan mereka berbalik menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan setelah mereka bertobat, hari Pentakosta, perayaan hari Pentakosta selesai, mereka kembali ke negara masing-masing, dan di sanalah Injil diberitakan. Jadi penggenapan Injil Kristus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain sampai ke ujung dunia, bukan saja sebenarnya seperti yang dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, tentu ini merupakan salah satu bagiannya. Ya, Injil diberitakan dari Yerusalem, Samaria sampai Yudea oleh Petrus dan teman-temannya, dan sampai ke ujung dunia oleh Paulus. Ya,
Tetapi juga di luar itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kembali dari Yerusalem kepada bangsa-bangsa mereka masing-masing di mana mereka tinggal di pembuangan, mereka jugalah yang memberitakan atau menyaksikan Kristus kepada orang-orang di mana mereka tinggal saat itu. Inilah Bapak Ibu Saudara yang saya katakan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Ya. Mengapa? Karena hal ini juga menjadi bagian dari setiap kita sebagai orang percaya yang menjadi keturunan Abraham secara rohani. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Ya, mari kita membaca dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang 5. Yang kelima, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, ini berbicara kesaksian Paulus ketika dia dipanggil. Kamu juga, ayat yang ke-6, kamu juga artinya orang-orang percaya yang ada di Roma, artinya orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Artinya untuk kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Membagikan terang, membagikan Injil kebenaran Kristus. Ya, melalui apa? Melalui kehidupan kita yang mentaati perintah Tuhan. Bukan saja mentaati perintah-perintah Tuhan, bagaimana kita melakukan ketaatan kita, melakukan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan salah satu perintah Tuhan yang harus kita taati adalah memberitakan Kristus secara verbal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kegelapan, yang tersesat, yang tidak tahu jalan harus kemana, akan pergi kemana setelah meninggalkan dunia ini. Ya, kita lihat satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini. Ini berlaku bagi setiap kita, bukan hanya bagi jemaat di Galatia, berlaku bagi setiap kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bukankah Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bukankah kita sudah menjadi satu dengan Yesus? Ya, supaya berkat Abraham, berkat rohani yang kita sudah miliki, keselamatan yang kita sudah terima, itu juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengalami seperti apa yang kita alami. Ya. Kita wajib menjalankan perintah Tuhan ini untuk kita menyalurkan berkat ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkat rohani tentu saja. Kalau kita diberkati secara berkat jasmani, kita harus membagikan. Tetapi berkaitan dengan teks ini, ya, mengingatkan kepada kita, ini berbicara tentang berkat rohani yang harus kita kembalikan. Ini berbicara tentang berkat rohani yang harus kita sampaikan, harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum pernah mengalami berkat keselamatan. Bapak Ibu Saudara, matahari terbit di sebelah timur. Terang itu terbit di sebelah timur. Pintu gerbang timur mengingatkan kepada kita untuk membawa terang itu ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yesus yang adalah terang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Inilah kita sebagai orang percaya menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang datang mengenal siapa Kristus. Seperti khotbah seri yang sedang kita bahas. Ya, siapakah Yesus? Orang-orang akan mengenal Kristus melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana caranya? Pelajari firman Tuhan, taati firman Tuhan, nyatakan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan beritakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk malam yang indah ini kami bisa berkumpul kembali, berdoa bersama-sama, mengucap syukur, terima kasih atas perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat selama seminggu ini kepada jemaat-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mau sepakat bersama-sama berdoa Tuhan untuk kebaktian online pada hari Minggu nanti tanggal Juni 6. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, Engkau memberikan pengarahan, pewahyuan, dan juga pengurapan untuk hamba-Mu untuk boleh terus memberitakan firman dengan apa yang Kau mau sampaikan kepada jemaat-Mu di sini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal Juni 6, supaya jemaat-Mu semua menyiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam kebaktian hari Minggu nanti, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh belajar tentang khotbah seri dari kitab Markus Tuhan. Kiranya Engkau terus membawa kami semua Tuhan, belajar lebih lagi tentang firman-Mu, tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman. Sekali lagi urapi hamba-Mu dan juga jemaat semua untuk menyiapkan hati kami semua Tuhan, untuk mendengar firman-Mu dan menyambut perjamuan kudus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan di Kanada, di seluruh kota dan provinsi Tuhan, di mana saat ini kami masih struggling dengan keadaan COVID, pandemik yang masih belum selesai. Tuhan, tolonglah Kau berikan para government, para pemerintahan, Perdana Menteri, dan stafnya hikmat yang datangnya daripada-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar semua itu berjalan dengan baik dan penuh ketertiban. Juga tolonglah keadaan ekonomi dan juga mental, moral mungkin akan berefek. Biarlah Tuhan juga menolong ya Tuhan dalam keadaan yang akan diterima ke depannya. Tuhan, sekali lagi Tuhan, berikanlah ketertiban bagi setiap pihak untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan rakyatnya. Terima kasih Yesusku, terpujilah nama-Mu Tuhan, sertailah Kanada, sertai Vancouver, sertai negara ini ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami mau berdoa bagi KJRI di Vancouver, khususnya bagi Komjen dan para staf yang bertugas di sini. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan kepada setiap dari mereka. Engkau yang terus menyertai mereka Tuhan dalam menjalankan pekerjaan mereka dan berikan perlindungan selalu. Kami berdoa juga agar Engkau memberikan kesabaran dan kerendahan hati kepada setiap dari mereka dalam mereka melayani dan membantu masyarakat Indonesia di Vancouver ini Tuhan. Engkau yang berikan hati yang takut dan dekat Engkau pada Engkau Tuhan dalam mereka melakukan pekerjaan mereka juga Tuhan dan kehidupan sehari-hari mereka. Kami juga mau berdoa khususnya bagi para pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintah yang ada. Kami berdoa agar Engkau memberikan perlindungan, kesehatan, dan juga hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalankan tugas mereka memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah yang takut, hormat, dan dekat kepadamu dalam mengambil keputusan. Kami berdoa juga agar Engkau memberikan hati yang humble dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Tuhan. Kami berdoa juga agar Indonesia mempunyai stok vaksin yang cukup sehingga makin banyak orang dapat divaksin. Kami berdoa juga Tuhan agar distribusinya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan ekonomi di negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang membukakan jalan sehingga ekonomi dapat pulih kembali. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini dalam tangan-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kuasa-Mu sangat dahsyat. Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Engkau mengusir roh-roh jahat. Engkau memberi penghiburan kepada orang-orang yang lelah dan yang putus asa, yang tertekan, bahkan Engkau memberikan nyawa dan ragamu untuk menebus orang-orang yang berdosa, agar mereka bertobat, hidup dalam jalan Tuhan, dan dikaruniai air dan roti kehidupan, agar kita semua tidak lagi haus dan lapar.
Malam ini kami ingin berdoa untuk para senior, orang-orang tua kita yang telah melewati jalan yang panjang dan berliku-liku di dalam mencari kehidupan yang sehat, damai, dan bahagia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para senior, agar mereka tidak lelah untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Marilah kita bernyanyi dengan para senior, memuliakan nama Tuhan, karena dengan lagu-lagu pujian kita telah berdoa 2 kali bersama para senior. Doa syukur atas berkat dan perawatan yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan yang kedua membuat hati kita dan para senior bergembira bersama Tuhan, memuji nama-Mu, dan atas cinta kasih-Mu kepada kita dan hikmat cinta kasih manusia kepada sesama mereka. Ya Tuhan, Bapa kami, Engkau telah rela dan ikhlas membasuh kaki para murid-murid-Mu. Basuhlah para senior dengan kuasa besar-Mu, agar luka-luka batin mereka Kau angkat. Segala sakit penyakit Kau sembuhkan, terutama di dalam masa pandemik saat ini, dan di mana para senior menunggu jamahan-Mu, agar terhindar dari segala varian baru yang berkembang selama pandemik ini. Dan agar para senior dan kita semua dapat segera melewati tunnel yang gelap dan panjang dengan sehat, aman, lancar, dan damai. Ya Bapa, lembutkanlah hati para senior agar mereka mau mendekatkan diri dengan-Mu, memperoleh penghiburan, terutama yang tinggal sendiri atau terisolasi dari teman-teman dekat mereka. Lebih-lebih bagi mereka yang merasa ketakutan atau menderita demensia dan Alzheimer. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dan jamahan-Mu agar kedamaian, ketenangan, serta kebahagiaan ada di hati para senior ini. Ya Tuhan, tiada hal yang mustahil bagi Engkau. Berikanlah pada para senior yang masih bergumul dengan masalah finansial dan kekurangan sumber daya lain, pertolongan-Mu. Mujizat-Mu sangat mereka dambakan. Kasih sayang-Mu sangat mereka rindukan. Kami berdoa buat para senior yang belum menerima kabar keselamatan. Engkau jamah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka lahir baru dalam jalan Tuhan, mengenal-Mu lebih dekat lagi, dan kesabaran, ketenangan, kedamaian ada di hati para senior, dan mereka tidak akan lagi haus dan lapar. Doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan batu karang pegangan kami. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang kekal, saat ini kami mau mengangkat doa dan permohonan kami untuk pastor-pastor di Edgevan, yaitu Pastor Sony sebagai lead pastor, Pastor Gagan, Pastor Ari, Pastor James, Pastor Daryl, dan Pastor Obadiah. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu sampai saat ini untuk mereka di dalam melayani gereja-Mu. Terima kasih juga atas kesetiaan, dedikasi, dan komitmen mereka, terutama di masa pandemik yang sulit ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mau terus menyertai, membimbing, dan menopang pelayanan mereka. Jangan biarkan kerajinan dan semangat mereka menurun. Selalu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, melayani dengan kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu, taat dan bergantung pada pimpinan Roh-Mu. Biar roh mereka semakin bernyala-nyala, mata selalu tertuju kepada Yesus, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi pelayanan yang efektif dan fruitful, memenangkan banyak jiwa-jiwa dalam kerajaan-Mu. Juga iman jemaat Edgevan boleh diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mohon Kau menyatakan visi-visi-Mu dan
dengan jelas untuk setiap kampus Advent, dan biar ada kerjasama yang baik di dalam menjalankan program-program dan misi-misi dari visimu itu. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan keluarga mereka dan kesehatan yang baik, juga perlindungan dari segala yang jahat, dan selalu waspada dan peka akan tipu muslihat si iblis dan antek-anteknya. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan mereka saat ini, apa saja yang menjadi kesulitan dan masalah yang mereka alami. Mohon pertolongan-Mu selalu, berilah kekuatan untuk menghadapinya dan mengatasinya. Berdoa juga buat pelayanan online Pastor James bagi narapidana Chinese di Nusa Kambangan. Biar Pastor James selalu taat atas pimpinan roh-Mu, peka akan isi hati-Mu untuk narapidana ini, sehingga kabar baik boleh terus diberitakan. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Mohon belas kasihan-Mu untuk setiap mereka. Berilah iman kepercayaan akan Injil Yesus. Mohon Roh Kudus menjamah dan regenerate hati mereka hingga pada saat mereka mendengar panggilan Injil boleh bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Mereka boleh dipenuhi dengan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera surgawi. Tahu pasti bahwa walaupun sekarang mereka menderita terkurung di Nusa Kambangan, ada tersedia bagi mereka tempat di surga yang mulia bersama Bapa yang kekal. In Jesus' precious name we pray. Amen. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk semua kemurahan hati-Mu, sehingga kami dapat menaikkan doa kami bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena tingkat curve COVID di BC semakin menurun setiap hari, dan government BC mulai melaksanakan reopening plan tahap pertama saat ini. Kami juga bersyukur karena kami boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam gereja, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Kami berdoa untuk reopening gereja Advent pada tanggal 20 Juni ini, bersamaan dengan perayaan Father's Day. Kami mohon urapan hikmat-Mu dan kesatuan hati bagi leaders, pastor, technical team, worship team, dan semua yang terlibat di dalam persiapan reopening gereja kami. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, sehingga pelaksanaan reopening gereja kami dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan kesehatan pemerintah BC. Anugerahkan kami visi yang baru untuk semua pelayanan yang Engkau ingin kami jalankan bagi gereja-Mu ini. Ya Tuhan, tambahkan semangat kami kembali di saat kami melakukan semua pelayanan kami. Angkat segala rasa lelah kami dan curahkan kami dengan kesegaran yang baru. Bukakan dan lembutkan hati kami ya Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu dapat terus bekerja dan berkarya di dalam gereja Advent. Pakai gereja kami ini ya Bapa, untuk terus dapat memuliakan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu. Dan biarlah gereja kami dapat menjadi terang dan garam di dunia yang makin lama makin gelap ini, dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama during pandemik saat ini. Tolong kami agar kami mampu menjalankan misi yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami mempunyai hati yang selalu rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu dan yang sudah lama meninggalkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau mendengar seruan doa kami malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami yang sangat terbatas sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tetapi melalui kasih karunia dan kemurahan hati-Mu dan kesabaran-Mu ya Tuhan, Engkau masih tetap rindu memberkati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Apakah itu pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami yang belum mengenal Engkau. Apakah teman-teman kami di tempat di mana kami bekerja, di perusahaan di mana kami ada. Dan juga mungkin beberapa teman-teman kami yang mungkin juga sudah pergi ke gereja,
tetapi belum mengenal Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyelamatkan kami, supaya kami bisa menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa, berikan hati yang peka, berikan hati yang haus dan lapar, seperti Engkau memiliki hati yang ingin dan haus dan rindu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia ini, ya Tuhan, yang belum pernah mengalami keselamatan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam kami mengikuti jejak langkah-Mu, ya Tuhan. Biar ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Malam hari ini, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa nanti hari Minggu di dalam kita mengadakan ibadah bersama dan juga perjamuan kudus online. Kiranya Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya kita bisa menjalani ibadah raya dan perjamuan kudus ini dengan tertib dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera padaku. Berilah telinga pada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku terangkat seperti persembahan korban petahan. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, agar ku tak bersalah padamu Yesus. Ku mau selalu berkenan setiap waktu. Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera padaku. Berilah telinga pada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku terangkat seperti persembahan korban petahan. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, agar ku tak bersalah padamu Yesus. Ku mau selalu berkenan setiap waktu.
hatiku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku, agar ku tak bersalah padamu Yesus. Ku mau selalu berkenan setiap waktu, ku mau selalu berkenan setiap waktu. Berkenan setiap waktu.